Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Generasi Cuan. Program obrolan santai seputar ekonomi, bisnis, investasi, apapun itu semuanya yang kita kemas secara santai nih, dan yang pastinya relate buat anak muda dan juga kamu yang masih berjiwa muda. Bersama saya Melis Moren, Anda menyaksikan Generasi Cuan. Investasi saham banyak banget ya sekarang diminati oleh anak muda nih, para sahabat Kompas.com. Pastinya sahabat Kompas.com juga merasakan nih, mau coba-coba investasi saham tapi masih ragu nih, mana yang prospektif, mana yang bisa bikin boncos nih akhirnya. Nah, sebelum teman-teman sahabat Kompas.com lihat-lihat nih saham mana yang prospektif, kita lihat dulu yuk VT yang satu ini. Menarik. Wah, yang bawah juga menarik nih. Udah deh, gue investasi aja di saham, biar aman. A few moments later. Loh, kok kartos sih? Gimana caranya biar nggak kartos ya? Coba kali ya, analisis teknikal. Wah, agak ribet sini ya. Tapi, daripada gue nggak bisa nantinya. 3 days later. Investasi ya kali ya. Sentimen buat hari ini, oh masih Rusia sama Ukraina nih. Nah, ini teknikalnya oke nih. Oke, fix gue beli. Tuh kan. Untung gue udah ngerti. Jadinya cuan deh. Nah, sahabat Kompas.com setelah mempelajari nih saham-saham mana yang prospektif yang cocok buat sahabat Kompas.com investasikan, kita akan bicara lebih banyak nih saham-saham lainnya bersama dengan Bernardus Wijaya selaku CEO Sukor Sekuritas. Halo Mas, apa kabar? Baik Mbak Melis, apa kabarnya? Oke, terima kasih ya Mas sudah bergabung di Generasi Cuan. Sebelumnya nih kita mau ngobrol saham lebih jauh, kita mau make it clear dulu nih, apakah saham itu salah satu bentuk investasi yang judi atau bagaimana nih? Karena kan banyak banget beberapa netizen yang masih beranggapan seperti itu. Oke, jadi kaitan mengenai saham itu apa sih? Saham itu merupakan surat berharga yang merupakan tanda bahwa kita memiliki suatu perusahaan. Sehingga apabila kita melakukan pembelian dan penjualan saham, dan kita tahu saham apa yang kita beli, dan mengapa kita membeli saham tersebut, dan mengapa kita menjual saham tersebut, baik secara fundamental, technical, tidak judi namanya, karena kita melakukannya dengan kalkulasi, dengan proyeksi kedepannya seperti apa, dengan berbagai analisis yang kita lakukan. Apalagi saat ini OJK juga telah mengawasi kaitannya mengenai perdagangan saham, dan juga untuk kaitannya mengenai sekuritas yang merupakan menjadi platform untuk teman-teman semua bertransaksi, semuanya merupakan member dari Bursa Efek Indonesia dan diawasi secara langsung oleh otoritas jasa keuangan. Sehingga tentu saja ini mampu meminimalisasi risiko yang teman-teman miliki. Dan tentu saja ini bukan instrumen investasi yang abal-abal yang tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Bagaimana sih untuk sahabat Kompas.com yang baru mau lihat sahamnya, mau coba-coba, dan bagaimana supaya dia bisa memilih nih saham yang prospektif setiap harinya? Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu risk profile dari teman-teman semuanya sekalian dulu. Risk profile-nya Generasi Cuan itu seperti apa? Kalau risk profile Generasi Cuan bukan agresif, tidak bisa menerima risiko sedikit pun, jangan investasi saham. Investasinya di time deposit atau reksadana pasar uang yang paling konservatif. Kalau teman-teman bisa mentoleransi risiko dalam skala medium atau moderat, teman-teman bisa ke obligasi atau reksadana campuran atau reksadana berpentab. Kalau teman-teman risikonya agresif, baru bisa ke saham. Dan di saham pun kita juga bisa bagi-bagi, ada saham-saham blue chips, saham-saham second liner, dan third liner. Kalau teman-teman masih istilahnya jantungnya belum kuat, istilahnya mau yang lebih jangka panjang, yang lebih safe daripada yang trading cepat dalam mingguan, bulanan, atau harian, better teman-teman masukkan ke saham blue chips, saham-saham yang market cap-nya besar, yang pergerakan marketnya sudah sempurna, sangat liquid, dan kita pastikan lagi profitabilitasnya atau earnings-nya atau EPS-nya terus bertumbuh. Nah, itu yang kita pilih.
Tadi sempat di-mention sedikit blue chips dan lain-lain ya. Banyak yang mungkin belum mengenal apa itu saham blue chips, LQ45, bisa dijelaskan Mas perbedaannya seperti apa juga? Oke, saham blue chips itu banyak orang mengartikan sebagai saham yang berkapitalisasi besar. Kemudian track record-nya udah panjang. Dan juga sahamnya memiliki profitabilitas yang sudah cenderung bergerak konsisten. Nah, banyak orang mengasumsikan saham blue chips itu kayak saham IDX30 atau LQ45. IDX30 itu apa? Saham 30 yang dipilih oleh bursa yang menjadi acuan 30 saham terbaik lah. Kemudian LQ45 45 saham yang paling liquid. Nah, itu bisa teman-teman pilih untuk pemula yang risk profile-nya belum tinggi-tinggi amat. Saham-saham blue chips banyak pihak mengatakan bahwa ini saham yang market cap-nya di atas 40 triliun. Second liner kurang lebih antara 1 triliun sampai 40 triliun tadi. Nah, di bawah 1 triliun yang market cap sangat kecil itu saham third liner yang biasanya pergerakannya sangat volatile. Dan tentu saja risikonya juga paling tinggi dibandingkan saham-saham blue chips ataupun saham-saham second liner. Jadi sekali lagi teman-teman perhatikan risk profile sebelum teman-teman masuk ke saham dan tentukan time frame-nya. Tentukan teman-teman investor atau trader. Dari situ teman-teman bisa mengatur investment plan ataupun trading plan. Itu apa tuh bedanya dengan investor dan juga dengan trader yang tadi Mas Bernardus sebut? Oke, bedanya apa? Bedanya sobat generasi cuan, investor itu fokus kepada jangka panjang. Dia istilahnya enggak memperhatikan kerugian keuntungan dalam jangka pendek, tapi fokusnya ke jangka panjang. Asalkan perusahaan yang kita investasikan profitabilitasnya terus naik, itu yang kita cari. Dan untuk seorang investor itu yang kita lihat adalah laporan keuangan, baik itu neraca keuangan ataupun laporan kerugian ataupun keuntungan dari perusahaan atau profit and loss. Kemudian yang kita perhatikan seberapa besar dividen yang diberikan kepada pemegang saham dan lain sebagainya. Dan karakter seorang investor itu ada 3. Yang pertama, value investor, cari saham yang valuasinya murah, baik dari price to book value, price to earning ratio, semakin murah itu yang dikejar. Yang kedua, growth investing. Yang dicari apa? Yang dicari adalah perusahaan-perusahaan yang secara konsisten mampu mencatatkan kenaikan earnings dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah kaitannya mengenai income investing, yang mana biasanya investor-investornya itu cari dividen. Jadi sahamnya di hold panjang, yang penting tiap tahun aku dapat dividen yang lumayan oke lah. Kalau trader apa? Trader fokusnya lebih ke jangka pendek hingga menengah. Bisa harian, mingguan, bulanan. Itu seorang trader. Dan tentu saja seorang trader itu juga ada tipe-tipenya tadi. Ada yang scalping. Yang scalping itu cuma ngejar 1-2% keluar. Dan resikonya juga 1-2% keluar. Disiplin beli, disiplin stop loss, disiplin take profit, disiplin cut loss. Yang kemudian day trading. Day trading kadang-kadang beberapa jam atau beli pagi jual sore, istilahnya BPJS, itu juga bisa. Dan kemudian ada swing trading, kita ngelihat chart pattern. Bagaimana dia udah mulai ada bullish reversal pattern, kita beli, tapi ketika udah ada bearish reversal pattern atau ada pembalikan arah, kita jual. Kalau dia false break, kita stop loss dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada position trading, kita biasanya jual setelah trennya patah. Itu biasanya kita lakukan sebagai position trading. Dan biasanya seorang position trading juga melihat fundamental dari perusahaan tersebut, story-nya seperti apa juga lihat. Kurang lebih seperti itu perbedaan antara investor maupun trader. Tadi sempat mention soal jual beli ya sahamnya. Nah, dari Mas Bernardus sendiri ada gak misalnya tips atau gambaran nih bagaimana untuk sahabat kompas.com membeli atau buy atau menjual sell yang tepat nih di waktu yang tepat? Apakah kalau saat membeli di saat yang lagi kayak gini nih sentimennya, jualnya saat lagi seperti ini gitu, supaya menemukan momen yang pas untuk buy and sell saham yang prospektif? Oke, kalau untuk kaitan mengenai bagaimana supaya sobat kompas.com atau para generasi cuan supaya bisa memaksimalkan profitnya, yang paling penting teman-teman saya ingatkan dulu, teman-teman harus punya namanya modal. Modalnya adalah 3M. 3M itu bukan 3 miliar rupiah, tapi merupakan mindset, metode, manajemen, dan saya tambahkan 1D, yaitu kedisiplinan. Apa itu mindset? Sebagai seorang investor atau trader, kita harus memiliki mindset
mau berjuang, mau belajar, mau bayar harga, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Belum tentu masuk ke pasar saham ketika kita beli langsung di kertas atau langsung unrealized itu cuan. Atau realize-nya kadang-kadang kita juga nggak langsung cuan atau take profit, tapi kadang-kadang mulanya kita stop loss terus. Sehingga kita harus memiliki mental pejuang, dan yang pasti jangan punya mental pengen cepet kaya terus gampang kepengaruh sama orang lain. Harus teguh pendiriannya. Karena kita melihat berbagai hal yang viral beberapa bulan terakhir ini kaitannya mengenai seorang yang suka flexing. Akhirnya kita ingin ikut trading di platform tersebut, dan ternyata menurut SWI platform tersebut merupakan platform ilegal dan banyak korban di dalamnya. Nah, oleh karena itu mindset itu paling penting supaya teman-teman nggak kehilangan uang teman-teman secara gampang. Karena saya percaya para sobat kompas.com cari duitnya juga susah, apalagi di era pandemi seperti ini. Yang kedua, kita harus punya namanya metode. Metode kita harus terus pertajam, kita harus terus mau belajar. Mulai kita dari mempelajari kaitannya mengenai fundamental analysis. Nah, setelah kita tahu nih secara fundamental saham apa yang masuk ke stock universe kita, untuk when to buy, kita harus menggunakan namanya teknik analisis. Itu saya pribadi seperti itu. Untuk penjualannya, tiap orang berbeda-beda. Kalau untuk swing, biasanya kalau kita patah moving average 20, 50, atau mulai ada pola pembalikan arah seperti double top atau base yang terakhir kejebol, kita bisa melakukan penjualan. Tapi, selain metode tadi, yang penting adalah money management juga. Selain kaitannya mengenai mindset dan metode. Apa itu money management? Itu adalah bagaimana kita mendiversifikasi portofolio kita. Jangan sampai kita all in di satu saham, atau maksudnya apa all in? Misalnya uang kita yang di saham 10 juta, kita semuanya beliin satu saham aja. Itu nggak boleh. We have to diversify. Dan juga ketika teman-teman masuk ke pasar saham, jangan teman-teman masuknya pakai utang. Teman-teman harus punya namanya dana darurat dulu. Teman-teman harus punya namanya investasi yang di instrumennya lebih defensif dulu. Kalau in case kenapa-napa, baru ke pasar saham. Dan yang terakhir, tambahan D-nya adalah kedisiplinan. Kita sebagai seorang investor atau trader harus punya asumsi kenapa kita beli, dan kita harus tahu kapan kita akan menjual saham tersebut. Baik kita bisa lihat target price secara fundamental atau secara technical, tergantung dari tipe atau style teman-teman masing-masing. Kita akan bahas lagi nih di video part 2, tapi kita kasih jeda dulu ya supaya sahabat kompas.com bisa melihat nih saham-saham mana yang prospektif. Selanjutnya di video part 2 tetap di YouTube channel kompas.com.